Abdurrahman bin Auf bersedekah yang awalnya kere, nggak punya apa-apa karena ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak bawa apa-apa. Akhirnya dia dikasih petunjuk untuk ke pasar. Akhirnya dia bekerja jadi tukang kuli. Dia jualan yang namanya itu keju. Akhirnya kaya raya. Ternyata rahasianya karena bersedekah. Dalam riwayat dinyatakan, dalam studi kasus, para ulama menyatakan bersedekahnya Abdurrahman bin Auf kurang lebih 50.000 dinar. Satu dinar itu sekarang uang emas kurang lebih 4,25 gram emas. 4,25 gram emas dikali 50.000 dinar. Berapa gram emas kira-kira, Pak? Kurang lebih 212.500 gram. Kalau diuangkan ke Indonesia berapa kira-kira itu? Dikali 500.000 rupiah. Abdurrahman bin Auf dia luar biasa, 106 miliar. Kalau disetarakan dengan sekarang bersedekah, wajar saja kalau Bill Gates sukses. Pada awalnya orang menyangka, wah nggak mungkin dia akan sukses karena keuntungannya 50% buat orang lain. Ternyata didoain, Pak. Didoakan untuk agama mana saja didoakan. Buat beasiswa, apalagi tadi ini ada 5 gelas, ditambah 1 gelas buat Ustadz. Alhamdulillah, kaya raya. Ini maaf, Pak Alek bercanda. Kalau serius, alhamdulillah. Nah ini Abdurrahman bin Auf luar biasa sekali. Ada kisah lagi bahwa orang yang bersedekah akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ada kisah guru TK. Guru TK di sini gajinya berapa di Jakarta? Di Bekasi, di Kelapa Gading berapa, Pak Idwan? 300.000 katanya sebulan. Guru TK gajinya sebulan 300.000. Itu cuma 5% dari gaji bapak-bapak ibu. 300.000 datang ke Ustadz doakan jadi saya biar naik, bukan 300.000. Naiknya berapa? Kata Ustadz 500.000 rupiah. Kata Ustadznya dikit amat minta naiknya. Karena begini Ustadz, karena yang gajiannya 500.000 rupiah itu kepala TK. Jadi kayaknya nggak mungkin gaji saya melebihi gaji kepala TK, karena kepala TK-nya berapa? 500.000 rupiah. Oke, bagaimana caranya? Begini Ustaz, saya sedekahkan gaji saya ini 300.000 rupiah. Saya bersedekah karena Allah, ikhlas karena Tuhan. Saya akan senantiasa tingkatkan sholat saya, puasa sunnah saya, baca Quran saya karena Allah Subhanahu Wa Taala. 8 bulan berikutnya datang ke Ustaz, alhamdulillah gaji saya menjadi 20.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Ustaznya nanya, gimana ceritanya? Dia mintanya berapa tadi? 500.000 rupiah. Terus gajinya berapa? 20.300.000 rupiah. Begini Ustaz, kebetulan 5 bulan yang lalu saya menikah sama orang yang gajian 20 juta rupiah. Kira-kira bisa nggak seperti ini? Bisa apa yang nggak mungkin bagi Tuhan? Bagi Allah Subhanahu Wa Taala nggak mau apa? Itu bisa saja melalui jalur kita, jalur istri kita, jalur suami kita. Itu yang diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau dalilnya surah At-Tolak menyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau bapak-bapak saya tanya, di kantong bapak-bapak ada uang 100.000 rupiah, ada uang 50.000 rupiah, ada uang 20.000 rupiah, ada uang 10.000 rupiah, ada uang 1.000 rupiah. Jujur, buat sedekah berapa duit? Jujur. Pengalaman pribadi 1.000. Nah, kita sering kadang-kadang ini renungan buat kita semuanya. Punya uang, kita buat sedekah 100.000 itu terasa berat sekali, terasa banyak sekali. 100.000 rupiah terasa banyak sekali. Tapi kalau kita bawa uang 100.000 ke mall, besar apa kecil kayak kita? Sangat kecil. Kita sering mengeluh, kita bilang saya sedekah 10.000 terasa berat sekali. Tapi kalau di pulsa 10.000 kecil banget. Nah sekarang saya tanya bapak-bapak ibu semuanya, kalau bapak-bapaknya umpamanya rajinlah bersedekah seminggu sekali. Pas sholat Jumat 1.000 rupiah. Sholat Jumat ada yang 4
4 minggu, ada yang 5 minggu, anggaplah 4 minggu. Kita hitung bersama-sama. Kalau sebulan berarti 1000 dikali 4 berapa? 4.000 rupiah. Dikali 12 bulan berapa? 48.000 rupiah. Bandingin sama bapak-bapak yang suka merokok. Per hari ada yang rokok 4 bungkus. Betul betul ya? Ada yang 3 bungkus. Anggaplah yang 1 bungkus. Ada yang 15.000, anggap 10.000 biar gampang hitungnya. 10.000 dikali 30 berapa Pak? Hah? 300.000 rupiah. 300 dikali 12 berapa? Berapa? 3.600.000. Kita bandingin sedekah sama rokok. Sedekah berapa Bu? 48.000. Rokok 3.600.000. Sedekah 48.000. Rokok. Sedekah. Rokok. Aduh. Jadi seolah-olah kita tidak mau bersedekah padahal untuk kepentingan kita. Oh, ini udah maghrib ya. Dari Surabaya. Oke, baik. Jadi gampangnya bersedekah ini bukan untuk orang lain tapi buat siapa? Buat kita sendiri. Ini kita coba logikakan yang sangat sederhana. Boleh jadi anggaplah tadi bapak-bapak rajin, tapi saya yakin di sini yang sedekahnya minimal adalah 200.000 rupiah. Anggap tadi yang rajinnya 1.000 rupiah. Kita kadang-kadang logikanya luar biasa sekali. Kita sedekah 1.000 rupiah buat masjid. Tiba-tiba mau makan karena uangnya lagi paceklik, pengen yang 10.000 rupiah. Pas udah makan ketemu sama kawan lama yang baik hati. Kita jadi bayar nggak itu? Jadi gratis. Ini janji orang yang bersedekah akan dilipat gandakan yang sangat luar biasa. Kalau dalam matematika sedekah, kalau bapak-bapak punya uang 4 juta rupiah, sedekah 100.000 rupiah, jadi berapa uang? Berapa itu? Jadi berapa? 3.900.000 rupiah. Karena kenapa? 100.000-nya buat sedekah. Itu kalau hitungan matematik dunia. Coba hitungan matematik pakai matematika sedekah. Allah mengganjarkan minimal berapa kali lipat? 10 kali lipat. Itu hasilnya bukan 3.900.000 menjadi 4.900.000 rupiah. Dari mana hasilnya ini? Ada yang tahu? Hasilnya 100.000 yang kita sedekahkan memang berkurang, tapi diganjarkan minimal 10 kali lipat, jadi berapa? 1 juta tambah 2 juta 3.900.000 berapa? Ya kan, jadi 4.900.000. Yang ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang yang bersedekah hartanya akan berkah. Kalau kita ingin harta kita berkah, pas Ramadan ini perbanyaklah sedekah. Ayu sedekah Abdul ya Rasulullah, sedekah yang apa yang paling utama? Yaitu sedekah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Ramadan ini tadi perubahannya, yang tadi awalnya kita pelit, tidak pelit. Tapi ingat, kita berbuat baik jangan hanya di bulan Ramadan saja. Harapannya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan inilah momentum untuk kita diterpa, dipukul, dilatih kesabaran, dilatih kejujuran, dilatih kedisiplinan, dilatih kebersamaan, saling menghargai, toleransi dan lain sebagainya. Maka kita akan menjadi yang nanti Syawal meningkat amal ibadah kita. Karena kenapa? Bulan Ramadan amal ibadah kita dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita berpuasa karena iman, ikhlas, insya Allah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diseru saat kita berpuasa adalah iman. Apa sebabnya? Iman ujung tombak kesuksesan seseorang. Kalau coba bapak-bapak, ibu-ibu renungkan, di laut, air laut, rasanya apa air laut? Air laut rasanya nggak ada yang tawar, kan asin semua ya. Air laut itu rasanya asin, tapi aneh bin ajaib, ikan yang di dalamnya asin nggak kira-kira? Tidak asin. Apa simbolnya? Inilah keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Di antaranya apa? Kalau kita iman kita kuat,
Kalau kita saat kita berpuasa, walaupun kawan-kawan nggak puasa, nggak mempengaruhi, nggak goyah tadi seperti ikan. Ikan itu tidak berpengaruh terhadap asin, dia masih tawar. Termasuk juga orang yang beriman kepada Allah, ketika dia mendapatkan musibah, dia akan mudah tenang. Kalau dia lagi bangkrutkah, dia mudah akan bersabar. Kita bisa belajar ikan. Kalau bapak-bapak punya kolam ikan kan, coba lihat tuh, kolam ikan itu kan lebih tenang. Itu simbolnya orang yang beriman. Walaupun ada masalah tetap dia itu tenang, berbeda. Orang yang kurang beriman, simbolnya apa? Burung yang ada dalam sangkar. Burung yang dalam sangkar, kalau dibuka sangkarnya gimana Pak? Tandanya kabur, dia akan gelisah. Inilah simbol orang yang imannya lemah. Boleh jadi ketika dapat ujian dari Allah, dia mudah goyah. Bapak-bapak pernah naik kereta komuter lain ya? Ada yang pernah? Ya kan? Ada yang pernah naik kereta? Kalau sekarang udah agak mendingan, kereta jarak jauh udah bisa duduk. Kalau dulu kan ada yang berdiri, ada yang duduk. Coba kita renungkan, ketika masinis mengerem mendadak, kira-kira yang sangat berpengaruh terhadap rem mendadak, yang duduk apa yang berdiri? Saya tanya semuanya. Yang berdiri, apa sebabnya? Karena yang berdiri tidak ada pijakan yang kuat, tidak ada pegangan yang kokoh. Ketika dapat guncangan dia mudah. Boleh jadi ketika dia jualan, bisnisnya bangkrut, datang kepada eyang kubur begitu ya. Eyang kubur, eyang subur. Kepada dukun, yang ini tidak boleh. Apalagi pas percaya, Pak Edwan lahirnya hari Selasa, nggak cocok di air. Ini kan percaya kepada begitu kadang-kadang kan. Padahal kalau kita yakin, insya Allah, nah karena sudah masuk, saya rasa sudah cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar, ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele, jamaah udah pada lapar. Ya ini sambil menunggu, barangkali kalau memang boleh ada pertanyaan boleh silakan. Kalau enggak nanti kita tunggu sambil doa ya. Sambil mendoa langsung apa nunggu nanti? Pak Eko? Saya kira kita langsung doa aja karena mungkin sebentar. Baik. Baik, sambil logistik dibagikan, snack, takjil dibagikan semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara sederhana, kalau kita bicara tentang puasa dan perubahan, itu sangat luar biasa sekali. Kalau kita puasa karena iman kepada Allah, iman kepada Tuhan yang Maha Esa, maka akan semakin nikmat kita rasanya. Saat kita baca Quran umpamanya, karena dengan hati, dengan ikhlas, maka baca Al-Quran itu satu ain gak terasa, satu juz gak terasa, tiba-tiba udah 2 juz, tiba-tiba udah juz 30, ditambah juz tomat, juz nggak terasa, nikmat rasanya. Termasuk juga kalau kita ada iman, ideologi yang ada dalam jiwa kita, kita bekerja, walaupun ada harta orang lain, itu hak perusahaan, itu tidak akan kita ambil silo. Karena kenapa? Masing-masing kita punya agama, masing-masing nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya puasa, sekali lagi, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Yuk kita perbanyak bersedekah. Yang kedua, jaga emosi kita, wal kadhiminal ghaid, karena ini sering kadang-kadang menyinggung orang. Boleh jadi ibu-ibunya saat mau beli sayuran, ada datang tukang sayuran, Bu, sayur. Akhirnya ibu-ibu mau beli tomat, Bu, ini tomat berapa harganya? Ini tomat harganya